Siapa kamu? Hah? Jangan lari! Apa jangan-jangan handphone gue jatuh di vilanya Bayu ya? Aku harus bisa nyembunyiin handphone itu sebelum Mas Bayu periksa. Mana handphonenya ya? Bukannya di sini. Kanza, telepon yang di sini mana? Emang nggak ada di situ, Mas? Nggak ada. Aku nggak tahu. Sebaiknya kamu telepon polisi, Bay. Kalau emang laki-laki itu mencoba untuk mendorong kamu di lereng, kemungkinan ini percobaan pembunuhan. Itu si Bayu lagi telepon siapa ya? Kok Kanza nggak ada ya? Yang terpenting sekarang adalah gue harus menemukan handphone gue dulu. Baik Pak Bayu, kami akan terus melakukan investigasi sampai masalah ini selesai Pak. Iya Pak. Saya serahkan saja segala sesuatunya sama pihak polisi. Sekarang izinkan saya untuk melihat istri saya dulu. Soalnya dia cukup shock dengan kejadian semalam. Sepertinya kami akan mengajukan ke kantor Pak. Nanti kalau ada apa-apa, kami akan menghubungi Bapak. Ada polisi. Wah, wah, wah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi ini. Ini pasti seru banget nih Tasya, ya kan? Iya, Tuh. Bu, terus kita harus gimana, Bu? Sudah, Ningsih, kamu turun sekarang. Iya, Bu. Ayo, kepo. Ayo, jangan sampai kita ketinggalan pertunjukan. Kalau begitu, kami permisi. Ya, silakan. Ya. Ini Kanza kok nggak ada? Aduh, Pak. Aduh, Pak polisi. Bayu ini. Kok ada Pak polisi? Terus Kanza nggak ada. Kanza di mana? Hah? Di mana? Semalam sempat ada maling. Tapi sudah ditangani sama polisi. Oh, ya udah. Kalau gitu mau ketemu Mas sama Kanza ya? Ayo. Aku harus segera menemukan ponsel Riko. Bayu, Kirana di mana? Kirana ada di dalam, nemenin Kanza. Gawat kalau begitu. Mungkin Kansa sudah pegang handphonenya Riko. Ibu, Ningsih, kok nyusul ke sini? Kenapa? Ibu itu cuma khawatir sama kamu, Bayu, dan Kirana. Makanya ibu kesini. Nyatanya kan benar. Tuh, tadi ada polisi. Itu baru feeling seorang ibu. Nggak ada, di sana nggak ada. Udah deh, sekarang gini. Kalau ternyata si Kanza ada di dalam, ya ingat, kamu yang cari handphonenya Riko, Mama yang akan ngalihin perhatian Kanza. Jadi Mama bakal pura-pura ngerawat dia. Ya, bagus tuh. Oke. Benar. Dia ada di dalam.
Kanza, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Kamu baik-baik aja kan? Ya. Loh, ibu kok ada di sini? Oh, iya dong. Ibu harus ada di sini. Nggak apa-apa kan kamu kan ya? Ibu ditelepon juga sama Mas Bayu. Oh, enggak. Ibu mau ditelepon. Apa sih namanya tuh? Firasat. Jadi ibu tuh punya firasat kayak gitu. Kamu tuh kenapa-kenapa gitu. Beneran. Tapi kamu aman-aman aja kan? Baik-baik aja kan? Hah? Ya, beneran? Oh, syukur deh kalau kayak gitu. Kiranya lagi tidur. Nyari apa sih, Bu? Bu nyari apa? Hah? Ibu pasti nyari. Iya, ibu cari handphonenya Riko. Udah, lu diem aja. Ketemu gak? Itu apa segala macam? Masih ada. Hah? Di situ nggak? Kalian pada ngapain di sini? Keluar. Apaan sih? Lu masih pada saya ngapain? Saya itu. Udah. Bisa nggak berantemnya jangan di sini? Kira lagi tidur. Saya itu disuruh sama Bu Lasri untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak penting di kamar ini. Apaan sih? Udah kurang ajar banget kan? Dia udah masuk ke kamar kamu nggak pakai izin, terus teks-teks sama Tasya lagi. Apa sih? Udah dong. Hei, apaan? Lepasin. Ini lagi nih, Anda tuh harusnya ya ajarin tuh pembantu gilingan, bukan dibelain. Ajarin sopan santun, masuk nyelonong aja. Udah dong. Apa sih? Mau ngapain kamu? Hah? Lepasin nenek ini. Kamu nggak bakalan ketemu handphone itu. Apa-apaan ini? Ibu nggak apa-apa? Ibu nggak apa-apa, tapi perempuan ini usir dari sini. Ini apaan sih? Bayu, nggak gitu. Ini gara-gara ulah ibu Anda. Kalian semua ini kenapa kumpul di sini? Kanza itu lagi istirahat, Kirana lagi tidur. Ini ngapain berdebat di sini nggak jelas? Anak saya tuh hanya membela diri, beneran. Anda kan yang mulai duluan kan? Kalau kamu ngajar anak kamu sopan santun, dia tidak akan begini. Aku juga Anda dong. Anda kasih contoh. Gimana sih? Ada apa sih? Udah, sayang, kamu tidur lagi aja ya nak ya. Nggak apa-apa. Oma, Nenek, Biningsi ikut ke villa juga. Ya, udah. Kirana kamu tidur lagi ya, sayang. Oke, semuanya sekarang lebih baik keluar. Ayo semua, ibu keluar juga semua. Ningsi, ayo kamu juga keluar. Gua sih, tolong. Tasya tolong keluar dulu. Ayo, semuanya. Kanza, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Mas. Ya udah, kamu istirahat lagi ya. Iya, Mas. Gue yakin kalau handphone gue ada di dalam kamar itu. Tapi kalau gue ambil sendirian, gue akan mengambil resiko yang sangat besar. Gue tahu siapa yang bisa bantu gue. Oke. Sekarang tolong jangan mengganggu Kanza dan juga Kirana. Ayolah, semua itu lagi butuh istirahat. Jangan ganggu mereka. Jangan masuk-masuk kamar mereka. Nyawaku dan juga nyawa Kanza itu baru saja lolos dari maut. Kanza aja masih belum bisa menggerakkan kakinya. Pak Bayu, berarti saya akan temani Kanza, ya? Tidak, Bu Asih.
biarkan Kanza dan juga Kirana sendiri. Nanti ada perawat khusus yang menjaga mereka, yang merawat mereka. Dan tolong dengerin ini ya. Aku minta, mohon. Besok pagi-pagi semuanya kembali pulang ke rumah. Jelas? Kalau semuanya disuruh pulang berarti Bayu akan sama-sama Kansa di sini. Gawat. Ini bisa gawat. Hei. Apa? Anda mau kemana? Hah? Main ikut-ikut aja masuk ke dalam kamar. Anda punya kuping kan? Tadi anak Anda sendiri yang bilang jangan ada yang ganggu. Apa lihat? Apa? Sayang? Siapa ya itu? Kok ada yang nangis? Sayang, kenapa? Kenapa kamu menangis? Sayang, adek. Adik, sayang. Kamu demam, sayang. Aku harus telepon dokter Rafiq. Kanza, kamu jangan bergerak dulu. Aku yakin kondisi kamu tuh masih belum stabil. Jadi kamu istirahat saja dulu ya. Kalau kamu perlu apa-apa, tinggal panggil aku aja. Ya, kamu perlu apa? Mau cari apa? Enggak mas, enggak kok mas. Ya sudah. Aku cuma mau periksa kalian. Ya, kalau ada apa-apa, panggil aja. Ya. Mas. Mas, tolong kamu jangan pergi ya. Kenapa Mas Bayu sikapnya lebih perhatian ya? Sekarang jadi tambah lebih lembut. Ya. Kamu nggak usah khawatir. Aku tidak akan kemana-mana. Tetap di sini. Ya. Mas Bayu! Mas Bayu! Mas! Gagap! Dokter sedang di puncak. Iya Pak. Ada apa Pak Andre? Semua baik-baik aja kan Pak?
Ini dok, istri saya tiba-tiba demam tinggi. Saya harus gimana dok ya? Apa yang harus saya lakukan dok? Oh baik Pak, saya akan panggilkan rekan saya untuk segera datang memeriksa Bu Tantri. Tapi untuk sementara Bapak bisa kompres dulu Bu Tantri dengan air panas ya Pak ya. Oh gitu, baik dok. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Pak. Anakku. Anakku terluka. Anakku. 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 Udah sayang. Anakku. Sudah sayang. Sabar ya. Kasihan kamu sayang. Kita pasti akan menemukan anak kamu bersama-sama. Kamu gak usah khawatir. Kita pasti bisa menemukannya. Ya. Ayolah, semua itu lagi butuh istirahat. Jangan ganggu mereka. Jangan masuk-masuk kamar mereka. Nyawaku dan juga nyawa Kanza itu baru saja lolos dari maut. Kanza aja masih belum bisa menggerakkan kakinya. Hal mengerikan apa yang terjadi pada mereka? Semalam sempat ada maling, tapi sudah ditangani sama polisi. Sebenarnya semua ini ada apa sih? Senyum. Makanya. Senyum. Pada berisik banget sih. Bu Lastri kenapa teriak-teriak ya? Ada apa ya? Bu. Apa yang terjadi, Bu? Apa sebaiknya aku periksa ke dalam aja ya? Jangan-jangan maling tadi kembali ke sini. Hei Bu Tua, bilang sama dia kalau di sini nggak ada apa-apa. Biar dia nggak curiga, biar semua nyaman, ya. Rafiq, ibu tidak apa-apa. Ini cuma ada kecoa di kasur, tapi sudah dibuang sama Ningsi. Oh, syukurlah kalau gitu Bu. Tadi saya pikir ada maling masuk ke kamar Ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tadi kamu apakan anak saya? Ibu Tua tenang aja, Bu. Masalah itu pikirin aja nanti. Yang sekarang paling penting adalah, yang penting Ibu Tua ambil handphone saya sebelum Kanza dan anak Anda mengambil handphone saya. Kalau enggak, nanti mereka akan membawa handphone saya ke polisi. Dan semuanya akan menjadi lebih kacau. Ingat ya Ibu Tua, kita berada dalam masalah yang sama. Kalau saya kena masalah, berarti Ibu Tua juga kena masalahnya. Asal Ibu tahu, saya itu pernah dipenjara selama 3 tahun Ibu Tua. Dan penjara adalah tempat yang sangat tidak nyaman bagi wanita tua kaya seperti Anda.
Bu, terus apa yang kita harus lakukan, Bu? Aku juga nggak tahu. Kak, kita nggak ada apa-apaan di sini nih. Kak, ini Oma juga katanya Biningsi mau siapin makanan di sini, tapi nggak dateng-dateng. Kak, bangun dong. Apa sih? Teleponin Oma. Telepon sendiri lah. Kita nggak ada stok makanan, Kak. Telepon sendiri lo punya tangan kan? Resek banget lu ah. Aneh, Kenapa? handphone Oma kok nggak aktif ya? Jelek kali sinyalnya. Ya kali di kota Jakarta gini sinyal jelek. Ya mungkin Oma masih tidur nih. Jam berapa coba? Gak mungkin Kak, Oma jam segini tidur. Lagian kalau Oma tidur nggak mungkin dinonaktifkan HP-nya. Udah Kak, gue pulang aja. Kayaknya ada yang nggak beres nih di rumah nih. Jangan. Kalau papa nemuin lo terus ngerongol lagi gimana? Coba deh telepon Biningsi. Ya juga ya. Coba. Pasti ada yang nggak beres nih Kak di rumah. Yaudah yuk, pergi. Ayo, cepet. Kok rumah sepi banget sih? Iya, udah kemana ya? Dendani sama Nona dia udah pulang, alhamdulillah. Kita lapar. Ada makanan kan, Bi? Banyak atuh, Neng. Ayo, Bibi siapin. Bi, kok rumah sepi banget sih? Oma kemana? Masih tidur? Mau Bibi masakan apa? Nah, ini makanannya, Neng. Makan yang banyak ya. Memangnya Nona dia sama Dendani mau tinggal di sini lagi? Enggak, Bi. Kita nggak bakal tinggal di sini lagi. Kita nggak bakal tinggal di sini sebelum wanita itu pergi dari rumah ini. Oh ya, Bi. Kok rumah sepi banget sih? Biasanya kalau subuh Oma sama perempuan itu udah bangun. Kan harusnya jam segini dia udah beres-beres rumah. Iya. Pada kemana yang lain, Bi? Itu makanannya enak, Nen. Coba. Bi, jawab. Tuan Bayu sama Ibu Kansa, Non Kirana pada pergi ke puncak. Nyonya sama Ningsih pada nyusul. Oma ikut. Kok Oma nggak bilang kita? Ikut gue. Ya ampun deh, Non. Makannya abisin dulu. Baru dak teh. Lihat kan, Kak? Papa, Kirana, Oma, nggak ada yang peduli lagi sama kita. Jadi kita ngapain peduli lagi sama mereka? Iya, lo bener. Sekarang kita ambil uang Papa, terus kita cabut dari rumah ini. Lo tau kan tempat Papa nyimpen uang di mana? Di lemari sini, ntar. Aduh Den, Non, jangan macam-macam atuh Den. Aduh ntar Bibi riweuh. Bi, udah deh, Bibi diem aja. Mereka tuh udah gak ada yang peduli lagi sama kita. Ngapain kita peduli sama mereka? Udah Bibi keluar, keluar Bi. Aduh, gawat, iya mah. Ini mah kudu nelpon Bu Kansa. Dapat kita. Ya. Iya, sini. Halo Bu Kansa. Aduh Bu Kansa, ini anak-anak pada ada di rumah. Udah datang. Bina, ini Bapak. Udah, Bina tenang saja. Nanti akan saya tangani ya. Tapi Bibi bingung. Mereka bawa barang-barang kepunyaannya Tuan.
Ya udah. Aku bisa minta tolong. Tolong jagain Kanza ya. Sebentar aku mau pulang ke rumah dulu sebentar. Tolong kasih tahu aja kalau ada perkembangan soal Kanza. Ya. Baik-baik, aku akan jaga Kanza. Ya, aku jalan sekarang ya. Ya. Akhirnya kesempatan ini muncul juga. Aduh Den, Non, beneran ini mah. Kalau Tuan tahu bisa berabe ini mah, aduh. Duh, Bi, udah, ini bukan urusan Bibi. Ayo Kak, kita cabut. Ya Allah, kayak bebe jana sama Ibu Kansa. Gue harap mereka meninggalkan HP gue di kamar Kanza. Sekarang, gue perlu rencana baru buat memisahkan Kanza dari Bayu. Kali ini aku harus bisa menemukan handphone itu. Bibi kok di lantai? Ini Non. Daripada merangkak-merangkak, mendingan Bibi masakin bubur buat Mama. Masa bodoh, dia yang mau kelaparan atau enggak bukan urusanku. Ayo Bi, masih Mama kelaparan. Iya, aduh, Non. Iya, gak usah dorong-dorong Bibi kayak gini dong, Non. Masih Mama kelaparan, Bi. Iya, ya ampun. Kenapa kamu keluar? Itu Bu Non Kirana. Tadi malah nyuruh saya bikinin bubur buat Bu Kansa. Ya sudah, sana udah. Mau tunggu apa lagi? Kamu masak buburnya. Nanti itu kan jadi alasan untuk kita bisa masuk ke kamar Kansa tanpa dicurigai. Kan kita bisa nyari handphonenya itu, ya kan? Iya sih Bu. Ya udah, kalau gitu Ningsi bikin bubur dulu ya Bu ya. Bu. Bayu juga kemana ya dari tadi kok nggak kelihatan ya? Dani, kok kita ke apartemen sih bukan ke rumah kayak tadi? Kak, kita pindah-pindah aja ya. Gue takut Bina ngadu ke Papa. Iya sih lo bener juga. Dek. Tunggu. Kalian berdua mau kemana? Pak, kami tinggal di sini Pak. Kenapa? Jadi begini, Dek. Saya ingin kasih tahu kalau liftnya sekarang sedang bermasalah. Jadi sebaiknya kalian tunggu di sana selagi liftnya diperbaiki. Apa? Rusak? Kok bisa? Iya, Dek. Silakan tunggu di sana. Saya permisi. Ya, halo. Halo Pak Bayu, saya security apartemen Pak. Saat ini anak-anak Bapak berada di apartemen. Dan sekarang mereka ada di lobi Pak. Saya akan coba menahan mereka sebisa saya Pak. Bagus. Tapi nggak ada di antara kalian itu memberitahukan mereka kalau saya lagi menuju ke sana kan? Karena kalau enggak, nanti anak-anak saya itu bisa melarikan diri lagi. Tidak Pak. Sekarang ini saya lagi menuju ke sana. Ya, tunggu saja. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Untung saja aku sudah kompakan sama semua security di apartemen dan juga satpam di rumah. Jadi aku bisa tahu kemana anak-anakku pergi.
Itu liftnya bunyi. Berarti kita dibohongin dong. Tunggu, Dek. Kalian mau kemana lagi? Apalagi sih, Pak, itu liftnya nggak rusak kok. Udah Pak, kita mau naik. Tunggu. Saya diperintahkan untuk melarang kalian naik ke atas. Apa? Ada papa? Kak, cepet yuk. Cepet. Dani, Nadia, tunggu. Pak Bayu, jangan kabur! Bentar ya. Mama di sini aja. Mama jangan turun dulu. Mama kan belum sembuh. Mama di sini aja, Ma. Tapi sayang, ini sekarang udah waktunya untuk sholat. Kalau gitu ada yang harus bantuin Mama. Non Kirana. Ini Non, buburnya. Makasih ya, Bi. Bi, boleh Kirana minta tolong? Iya Non, mau minta tolong apa? Boleh Bibi bantuin Mama bangun? Bibi kok diem aja? Ayo Bi bantuin Mama, Bi. Ayo Bi. Bantuin Mama. Iya. Kamar mandi buat wudhu. Iya Non, iya. Bentar ya, sayangnya. Cepet Kak, tunggu. Dani, buka pintunya. Tunggu, Papa mau bicara. Papa mau bicara sama kalian berdua. Pak, kenapa sih, Pak? Minggir dong, Pak. Enggak, kalian pikir Papa mau minggir? Hah? Cepat keluar, ayo. Pak, aku nggak mau pulang sebelum Papa tinggalin itu perempuan, Pak. Dani, Nadia, cepat keluar. Kita harus bicara, kita harus menyelesaikan masalah ini. Aku nggak mau punya ibu tiri, Pak. Minggir dong, Pak. Minggir dong, Pak. Enggak, Papa nggak akan minggir, ngerti kalian? Dan gimana nih kita sekarang? Turun, cepat turun semua. Dani, Nadia,
Bapak nggak kenapa-napa, Pak? Enggak. Saya nggak apa-apa. Terima kasih. Yaudah, kamu balik tugas saja. Terima kasih ya. Baik, Pak. Kenapa ini? Kenapa aku ngerasain firasat buruk ya? Sayang, boleh ambil handphone Mama? Ya, Ma. Bibi ngapain, Bi? Ini Non, aduh, kaki Bibi ini sakit Non. Oh. Nah, ini handphonenya. Makasih ya sayang. Dani, lo udah gila ya? Kalau Papa mati gimana coba? Dani udah dong, tenang dong Dani. Gue gak mau celaka. Dani, gue gak mau mati Dani. Pelanin dikit. Diam gak? Gue mau cabut dari sini. Gue gak mau ketemu Papa. Pasti Papa gak mungkin maafin gue. Percuma Dani, kalau kita ngebut ujung-ujung masuk rumah sakit. Pelanin dikit, pelanin. Mas Bayu nggak angkat teleponnya lagi. Bi, boleh bantuin saya nggak? Saya mau keluar. Bi, kenapa diam aja, bantuin? Iya Bu, iya. Sayang, kamu di kamar aja ya. Mama nggak lama kok, cuma sebentar. Ya, Ma. Aku akan di sini aja ya. Kansa, kamu kenapa? Kok kelihatannya panik banget? Dok, dari tadi saya nelfonin Mas Bayu. Tapi kenapa nggak diangkat-angkat ya? Kamu tenang aja dulu. Nggak, tapi Mas, saya firasat aku bener-bener nggak enak, Dok. Aku takut terjadi apa-apa sama Mas Bayu. Dokter tahu nggak di mana Mas Bayu sekarang? Tadi sih sebelum pergi, dia sempat nitip ke aku untuk ngejagain kamu. Dia bilang dia mau pulang dulu ke rumah sebentar. Dia ngapain dia pulang ke rumah? Ada apa ya? Coba aku telepon lagi kali ya. Kok orang rumah nelfon aku? Yang di rumah kan cuma Bi Ina. Ada apa ya? Dan aku kan nggak ngangkat. Ini siapa yang ngangkat? Non Kirana, Non, itu kan handphonenya itu bukan punya Non Kirana, jadi harus dibalikin. Kirana, kalau handphone itu dikasih ke nenek, nenek akan balikin ke pemiliknya loh. Beneran, Nek? Iya, beneran. Boleh berdiri? Saya mau ngomong sama cucu saya. Kamu pembantu kan di sini, minggir. Minggir. Kirana tahu sama nenek kan? Iya, ibunya Mama Kanza. Ih, pinter kamu. Mama Kanza pernah bohong nggak? Enggak, Mama bilang nggak boleh bohong. Bagus banget. Ya udah, kalau begitu berarti Kirana harus percaya sama nenek karena nenek kan ibunya Mama Kanza. Jadi sini. Nenek kembaliin ya ke
pemiliknya ya. Main-main dulu ya. Kasih tahu ya sama junjungan lo itu cepet-cepet beresin barang-barangnya karena sebentar lagi bakal diusir sama Bayu. Kenapa kalian jadi seperti ini? Kenapa kalian anak-anakku tiba-tiba jadi seperti ini? Papa tuh sayang sama kalian. Sarah, kalau kamu ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Aku tahu, pasti kamu cuma akan menyuruh aku untuk terus bersabar menghadapi Dani. Walaupun dia kelewatan seperti ini. Iya kan, Sarah? Sekarang kamu di mana? Kanza, bagaimana ini dari Kanza? Aku tidak bisa mengangkat teleponnya sekarang. Semalam kondisinya buruk. Kalau dia tahu sekarang Dani hampir menabrakku, dia pasti semakin drop. Mas Bayu, aku telepon gak angkat-angkat lagi. Tadi kan sebelum kamu nelfon Bayu, kamu nelfon dulu ke rumah. Nah, coba kamu ingat-ingat tadi. Orang rumah tuh ngomongnya apa? Tadi aku telepon Bina, katanya Nadia sama Dani tuh sebenarnya udah pulang. Tapi pas dia pulang, dia ngambil uangnya Mas Bayu di kamarnya. Cukup. Cukup kamu berbohong seperti ini. Bu, tenang dulu, Bu. Oma jahat. Oma kenapa mukul Mama? Kan Mama lagi sakit. Kenapa malah Oma mukul Mama? Sayang, udah sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kansa, berhenti dengan kebohongan kamu. Saya itu sudah tidak tahan. Kasihan Mama, Oma. Mama gak bisa jalan. Kirana, kamu dengerin Oma ya. Kamu tahu, wanita ini jahat. Dia itu sudah menjelek-jelekan kakak kamu. Dia menuduh bahwa kakak kamu itu mencuri. Ma, apa itu benar Mama nuduh kakak pencuri? Dani, tenang dong Dani, jangan ngebut-ngebut gini Dani. Dani, pelanin dikit. Kak, diem Kak, gimana gue bisa tenang? Mampus kita, Papa masih ngikutin kita. Kirana, kamu dengar ya. Perempuan ini kalau dia tidak ngaku, Oma akan telepon sama kakak kamu biar kamu bisa dengar sendiri apa kakak kamu ngomong. Ngerti? Nih, Oma telepon. Gimana nih? Coba lihat nih, siapa yang telepon gue? Dari Oma. Udah matiin. Halo? Dani, ini Oma. Kamu tidak mencuri uang papa kamu kan? Iya kan? Mendingan kalian pulang sekarang ya. Kita bisa bicara ini baik-baik. Gak ada yang perlu gue bicarain lagi dengan lu, bukan Sa? Kamu dengar kan? Kamu dengar itu? Ini semua gara-gara kamu. Makanya anak-anak sampai jadi seperti ini.
Gimana nih? Gawat. Itu ada truk mau putar balik. Aduh. Jangan-jangan Dani bisa menabrak truk itu. Kalau aku bisa menyelamatkan mobil Dani, belum tentu aku yang selamat. Aku bisa menabrak truk itu. Astaga, rem ini belum. Astaga, aku harus berhenti. Kenapa rem ini belum? Astaga, rem ini belum. Kenapa remnya nggak bisa? Apa sebaiknya aku banting setir? Pak, maafin aku, Pak. Aku nggak mau kehilangan Bapak. Bapak! Aku nggak bisa banting setir ke trotoar jalan. Akan memakan banyak korban. Kenapa kamu nggak bisa jawab? Hah? Ayo ngaku. Kenapa tiba-tiba perasaan aku nggak enak ya? Ada apa ini? Ya Allah, apa terjadi sesuatu sama Mas Bayu? Ya Allah, tolong lindungi suami aku, ya Allah. Kanza, kamu mau apa? Mama mau kemana? Mama kan masih sakit. Kenapa Mama nggak jawab pertanyaan aku? Firasat aku nggak enak. Kayaknya seperti ada terjadi sesuatu sama Mas Bayu. Aku harus cari Mas Bayu sekarang. Kanza, kamu mau kemana? Bukannya jawab, malah pergi. Dani gimana? Kanza, kamu kok keluar? Kamu kan belum pulih. Ayo baik kamu duduk, kamu istirahat. Aku nggak bisa istirahat atau aku duduk-duduk aja. Aku khawatir sama Mas Bayu. Firasat aku nggak enak. Nok, tolong, Nok, tolongin aku, Nok. Aku mau ketemu sama Mas Bayu. Itu kan cuma firasat kamu. Mas Bayu nggak kenapa-kenapa kok. Ayo kita ke dalam aja sekarang. Enggak, aku nggak mau. Aku akan nunggu di sini sampai Mas Bayu pulang. Papa kenapa, Ma? Makanya kamu tuh Kansa, jangan ngomong sembarangan. Coba lihat nih sekarang, Kirana sampai ketakutan. Sayang, udah kamu tenang aja. Kita harus selalu berdoa ya. Kita berdoa supaya Papa bisa pulang. Allah pasti akan dengar dan jawab doa kita, sayang. Iya, Ma. Ya Allah, tolong jagain Papa. Jangan sampai Papa kenapa-napa. Ya Allah, Kirana sayang Mama dan Papa. Kirana mohon, kembalikan Papa ya Allah. Jagain Papa ya Allah. Ya Allah, biasanya firasat istri itu kuat. Jika memang Bayu sedang dalam bahaya, tolong selamatkan Bayu. Lindungi sahabatku itu, karena istri dan anak-anaknya masih membutuhkan Bayu. Ya Allah, jangan sampai terjadi sesuatu dengan anakku. Tolong lindungi anakku ya Allah. Ayo berhenti! Berhenti! Alhamdulillah aku bisa melewati truk itu. Sampai kapan aku harus melewati mobil-mobil di depan? Mungkin remnya bisa lagi. Aduh, ada lampu merah di depan. Ayo berhenti dong, berhenti! Berhenti! Kak, lihat Kak. Gak mau, gue gak tega Papa tabrakan.
Ih, lihat dulu, Kak. Kak, Papa nggak tabrakan. Tuh. Papa nggak tabrakan. Enggak. Pak! Kalian berdua nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nadia? Kita nggak apa-apa, Pak. Pak, maafin kita, Pak. Gara-gara kita keluar, Papa jadi hampir celaka. Iya, Pak, maafin aku ya, Pak. Aku nggak mau kehilangan Papa. Papa tadi udah takut sekali. Papa pikir Papa akan kehilangan kalian berdua. Papa pikir Papa tadi sudah meninggal, sudah menyusul mama kalian. Pak, aku tahu aku salah, Pak. Aku siap dihukum, Pak. Enggak, Dani, Nadia. Ini semua salah Papa. Papa bener, Pak. Semenjak Bukanza masuk ke dalam keluarga kita jadi terpecah belah, Pak. Ini semua gara-gara Bukanza, Pak. Kenapa sih Papa bawa Bukanza masuk ke sini? Iya, Nak. Papa mengerti. Ini memang kesalahan Papa. Gara-gara Papa hampir kehilangan kalian. Papa sudah dapat solusinya. Ya sudah, sekarang kalian masuk mobil. Kita pulang ke villa. Ya. Akhirnya, masalah keluarga ini beres juga. Sebentar lagi, Papa akan mengusir tuh Bukanza di rumah. Ayo, Dani. Ayo. Bagaimanapun juga, Papa tetaplah orang tuaku. Apapun yang terjadi, Papa akan tetap membela anak-anaknya. Gak ada orang tua yang akan melantarkan anaknya. Untuk Bukanza, sebaiknya ibu mulai mengepak barang-barang ibu. Karena Papa akan mengusir ibu. Mama, Papa kok nggak datang? Kan kita udah doain Papa. Allah dengar doa kita kan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bayu ya? Ya, halo. Halo, Bay. Ada di mana, Bay? Kita ada di villa nih, Bay. Kamu baik-baik aja kan, Bay? Alhamdulillah. Kami semua baik-baik aja. Sekarang kami dalam perjalanan menuju villa. Syukurlah kalau gitu, kalau kamu memang baik-baik aja, Bay. Dok, itu Mas Bayu, Dok. Sini, Dok. Mas. Iya, Kanza. Mas, kamu di mana, Mas? Mas, aku khawatir banget sama kamu, Mas. Aku pikir aku bakal kehilangan kamu, Mas. Dari tadi firasat aku benar-benar nggak enak. Kirana juga dari tadi khawatirin kamu, Mas. Iya, Kanza. Tadi aku hampir kehilangan anak-anakku. Cuma keajaiban yang bisa menyelamatkan kami semua. Kanza, aku mohon maaf harus mengatakan ini. Sepertinya aku sudah bikin kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Sekarang sudah waktunya aku untuk memperbaiki kesalahan ini. Kanza, kamu siap-siap. Aku pulang bersama Dani dan Nadia. Kumpulkan semua orang. Karena aku akan bicara pada semuanya. Mengerti? Iya, Mas. Oke. Ini, Dok. Papa ngomong apa, Mah?
Kansa, Bayu bilang apa sama kamu? Sekarang itu Bayu ada di mana? Mas Bayu bilang kita semua harus berkumpul. Ada yang mau dibicarain. Aduh! Ya ampun! Ya ampun! Ngapain berdiri di situ sih, di pembantu gilingan? Situ yang ngapain pakai nabrak-nabrak? Orang miskin kagak tahu diri. Nyonya gilingan, nyonya gilingan itu ya. Main nabrak-nabrak aja. Nggak punya mata apa, nggak ngelihat lagi nongkrong di sini. Jatuh jadinya. Idih, kenapa sampai ngegas gitu, pembantu? Hah? Tapi nggak apa-apa deh. Nabrak lo, gue ketemu handphone ini. Wah, coba lihat mama. Oh, kayaknya bener nih. Ini handphone dicari-cari sama nenek tua itu. Oh, handphonenya Riko. Kalau sampai junjungan lo tahu handphone Riko ini ada di tangan gue, pasti dia panik banget dong ya, ya dong. Ini handphonenya yang dia cari-cari kan, ya kan? Ya. Sally, mana lo mau kemana? Udah lo di sini aja. Lo cukup nyaksiin itu handphone Riko ada di kita, oke? Balikin kata lo. Aduh, kasihan banget. Jatuh sampai nyembah-nyembah gitu saking kepengenan handphone. Amit-amit temen nyembah kalian. Orang miskin yang sok kaya. Musrik tahu nyembah kalian. Amit. Gaya lo cuma membantu aja. Songong, tahu nggak? Ngapain lo? Gak bisa lo ngapain? Sekarang gini aja ya. Lo kasih tahu ke junjungan lo. Kalau dia mau handphonenya Riko, ya suruh junjungan lo itu datang dan ambil sendiri ke gue. Emang enak bete. Aduh, gawat nih. Kalau sampai Bu Lasri tahu tuh handphone ada di mereka. Aduh, awas ya. Aduh, Bu, aduh. Ningsi, ada apa sih kamu? Hah? Itu Bu, handphonenya Bu. Ya, sudah. Sini, cepat. Aduh. Makasih ya, Dok. Om Rafiq, apa mama bisa jalan lagi nantinya? Kamu gak usah khawatir sayang. Nanti mama kamu bisa jalan lagi kok. Ma, aku mau bantuin mama nyembuhin kaki mama lebih cepat. Tunggu ya. Makasih ya, sayang. Kamu baik banget sih, Nak. Kirana tahu, pasti mama kangen papa. Kirana pasti kangen papa juga. Papa akan segera datang lagi kan? Iya, sayang. Semoga Nadia dan Dani bisa menerima Kanza seperti Kirana. Kenapa kamu lari? Emang kamu udah nemuin tuh handphonenya? Ya, kenapa lari-lari begitu? Coba sampai ngos-ngosan begitu kamu? Perempuan itu loh, Bu. Kenapa itu perempuannya siapa? Itu, Bu. Ibu tirinya Kansa, Bu. Itu dia yang sudah ngambil handphone dari tangan Non Kirana.
Terus udah gitu Bu ya, yang ngeselin itu. Kok pakai ngeledekin aku gini-gini handphonenya? Kan kesel aku kan Bu. Terus udah gitu ngeledekin lagi. Aku nemu handphone di kebun pas aku lagi nyapu gitu loh. Bukan kesel aku. Nah terus handphonenya ada di mana? Ya itu dia Bu. Kata dia, kalau ibu mau handphone itu, ya ibu harus ngambil sendiri. Kurang ajar bener tuh perempuan nih. Akhirnya ketemu juga itu handphone si Riko. Itu berhasil. Oke, gimana cara bukanya? Itu kayak si Riko. Iya itu si Riko tuh. Dia ngeliat kita. Handphonenya di gue yang berkuasa. Hah? Lihat. Tadi kamu bilang apa? Sekarang saya sudah ambil itu handphonenya. Saya udah lakukan kan semuanya. Gak bisa itu handphonenya saya ambil. Aduh, astaga. Handphone. Sudah, Mama. Kamu cepet Uber. Cepetan Uber. Kenapa dua nenek sehari itu bisa nemuin HP gue? Gimana mereka nemuinnya ya? Akhirnya, begitu ada ancaman bunuh diri, Papa langsung ketakutan kehilangan anaknya. Baguslah, akhirnya Papa sadar kalau bukan saya itu harus keluar dari kehidupan kami. Yes, gue udah gak sabar mau lihat ekspresi wajah wanita jahat itu pas Papa ngusir dia. Ayo, kita sudah sampai di villa kita. Senang kan? Ayo masuk. Iya, Pak. Sebentar lagi, aku akan mengakhiri semuanya. Berhenti loh. Mau kabur kemana? Hah? Sini nih atau handphone? Enggak. Sini. Tidak. Sini ya, ngajak olahraga pagi-pagi. Gue bilang sini ya. Sini cepet ambil. Rasain lo. Udah ada di tangan gue sekarang. Hah? Lo apa sih membantu kirinya? Lo ikut campur aja lo. Ini. Aduh. Lepas, gue bilang lepas. Gue jambak kayak di pembantu kurang aja tuh campur aja. Lepas, gue bilang. Ayo, lari, cepetan Bu. Lari, Bu. Apa sih? Lo ngangin aja lo. Rasain lo. Berhenti lo. Tunggu! Ayo semuanya, sini. Raffi? Papa, Kak Dani, Kak Nadia, aku kangen. Aku kangen juga sama kamu. Gimana? Kamu baik-baik aja kan, Kirana? Baik aja kok di sini. Ibu mana ya? Baik, kalau gitu aku panggilkan dulu Bu Lastri dan juga Bu Asih. Nggak usah. Rafiq nggak apa-apa, biar nanti aku saja yang mencari.
Oke, saya di sini ingin menyampaikan sesuatu. Kanza, untuk kamu harus ketahui, hari ini aku hampir kehilangan 2 anak-anakku. Setelah aku renungkan, akar dari permasalahan yang terjadi hari ini panjang sekali. Intinya, ternyata selama ini aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Maka dari itu aku berpikir, aku harus menyelesaikan semua kesalahan yang ada. Kanza, selama ini aku ternyata salah dengan membiarkan mereka sendirian di luar rumah tanpa aku memberikan perhatian kepada mereka. Aku pikir mereka di luar sana bisa menjaga diri mereka sendiri. Ternyata itu kesalahan yang sangat besar. Maksud Mas? Aku selama ini terlalu memberikan kebebasan kepada mereka. Memberikan mereka segala fasilitas yang ada. Tapi ternyata mereka itu belum bisa bertanggung jawab. Karena itu aku memutuskan mereka itu akan tetap di rumah, belajar di rumah dengan homeschooling. Papa tidak peduli kalian suka atau tidak suka. Papa sangat menghargai kalian, mencintai kalian. Karena itu Papa ingin melihat kalian itu tumbuh menjadi orang-orang yang berguna dengan mata Papa sendiri. Pak, aku nggak mau homeschooling, Pak. Oh, tidak apa-apa kalian tidak suka. Papa ini cuma menjalankan peran Papa sebagai orang tua untuk menjaga kalian. Sampai kalian bisa belajar untuk bertanggung jawab. Pak, terus teman-teman kita gimana, Pak? Astaga, iya. Papa sampai lupa kalau kalian itu punya teman-temannya. Teman yang mana? Teman yang mengajak kamu itu dugem sampai pagi. Teman yang ngajak-ngajak kamu itu untuk balapan liar di jalan seperti itu. Iya, teman yang mana? Kasih tunjuk Papa, teman yang mana? Teman yang peduli sama kalian itu saat kalian kelaparan, saat kalian kabur dari rumah. Iya, kalian gak punya makanan. Setahu Papa, teman-teman yang kalian punya itu sekarang adalah teman-teman yang cuma membawa kalian itu ke jalan yang salah. Pak, kalau aku homeschooling, terus gurunya siapa? Pokoknya aku nggak mau diajarin sama Bu Kansa, Pak. Dia tuh membawa masalah di keluarga kita, aku nggak mau. Oh, tenang aja. Papa sudah tidak mau membebankan Ibu Kansa kepada kalian. Nanti Papa cari guru yang khusus buat homeschooling kalian. Ya semoga aja ini emang solusi yang bagus. Dan sekarang kita mulai buka lembaran baru ya. Kita ke kamar. Ayo. Berhenti! Melampir! Ibu apa? Handphone siapa ini? Itu handphonenya Riko. Ibu, kenapa handphonenya Riko itu ada sama Ibu? Anda yang kasih tahu atau saya yang akan kasih tahu langsung ke Pak Bayu? Hah? Oke Pak Bayu, jadi ibu Anda
yang kasih tahu ke Riko bahwa Anda dan Kanza ada di sini. Diam kamu. Itu benar, Ibu. Mas tenang Mas. Bagaimana aku bisa tenang? Kita berdua itu hampir mati karena kesalahan Ibu. Ini, ya ampun, Riko itu Riko kan? Pak Bayu, lihat itu, lihat. Ternyata Riko ada di villa sebelah. Aduh, gilingan ya. Jadi orang itu menyewa villa di samping villa kita ini. Iya, Ibu. Orang yang sudah hampir membuat aku dan Kanza itu mati. Awas, aku tidak akan melepaskan dia. Pertunjukan yang menarik. Ayo nonton. Tuh, mati deh gawat. Rasakan itu. Berani kamu macam-macam sama aku? Ayo, tunggu apa? Bangun! Bangun! Sekarang kamu hadapin aku dari depan. Jangan ngedap seperti semalam. Ayo bangun! Bayu, ayo, cukup baik. Apa yang Bayu buat pada Riko? Mas udah. Enggak, Kanza. Orang ini bahaya. Nggak boleh aku bebasin. Ayo bangun! Bayu. Bukan begini cara menyelesaikan masalah, Bay. Apa-apaan kamu, Rafiq? Orang ini sudah hampir bunuh aku, bunuh Kanza. Mas udah Mas, tenang Mas. Udah, Bay. Mas! Udah, Bay. Udah. Mas udah dong Mas, udah Mas cukup. Riko, kamu lihat Kanza. Lihat Kanza. Wanita ini adalah istriku. Kami sudah menikah. Gak bisa kamu lihat itu. Sekali lagi kamu mengganggu Kanza, dua kaki kamu aku patahkan. Kalau perlu mata kamu congkel karena kamu gak bisa lihat kalau kami sudah menikah. Dia tahu diri. Hai Kanza, ayo. Ya ampun, astaga. Kalau digebukinnya kayak begitu, si Riko bisa-bisa metong dong sama Pak Bayu. Iya, Imah. Oh, jangan-jangan kalau kayak gini Pak Bayu bisa-bisa ditahan. Oh, jadi pembunuh gitu? Tapi nggak apa-apa deh. Kenapa? Kalau Pak Bayu ditahan kan artinya Kanza jadi pemilik rumah mewahnya kan? Oh iya Kita bisa juga. tinggal di sana. Oh iya, benar. Tidak sih. Aku tidak akan biarkan anak tirimu membuat Bayu jadi pembunuh. Kesel ya. Bayu, kamu tuh
jangan senekat itu. Coba kalau Riko mati, kamu kan bisa masuk penjara. Pak Bayu, sepertinya Anda harus bicara dengan serius deh dengan ibu Anda. Bukan begitu, Bu Lastri? Ya kan? Bu, udah Bu, jangan bicara seperti itu. Kanza, udah deh. Kamu itu nggak usah ikut campur. Biarkan aja suami lo sama ibunya bicara. Ini permasalahan keluarga kok. Yaudah, ayo masuk. Baik, kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku harus jaga di rumah sakit. Rafiq, aku minta maaf ya. Aku sama keluargaku selalu merepotkan kamu. Ngomong sama siapa aja, Bay. Gak pernah ngerepotin kok. Sama sekali gak pernah ngerepotin. Aku pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Hati-hati. Iya, hati-hati ya Pak Rafiq. Ibu, Bayu mau bicara sama Ibu. Ibu, ini kenapa dengan Ibu? Ada apa sama Ibu? Kenapa begini, Bu? Bayu, Ibu minta maaf. Ibu nggak tahu kalau dia berusaha untuk membunuh kamu, Bayu. Ibu, orang itu bukan cuma ingin membunuhku, tapi juga anak-anakku, cucu Ibu sendiri. Ibu gak sadar kalau Ibu sudah memasuki setan di dalam rumah kita. Itu karena apa? Karena Ibu terlalu membenci Kanza, Bu. Kebencian Ibu itu sudah hampir membunuhku dan Kanza. Atau memang ya, Bu, dengan kejadian semua ini, lebih baik Bayu mati aja. Biar Bayu mati aja, biar Ibu paham dengan semua kejadian yang ada di rumah kita, Bu. Biar Bayu itu mati, iya. Bayu, kamu jangan ngomong begitu. Ibu minta maaf. Maafin Ibu, Bayu. Ibu kan tidak pernah bermaksud seperti itu. Ibu ini sayang sekali sama kamu, Bayu. Cuma kamu satu-satunya, Bayu, anak Ibu. Dan Ibu juga tidak mau kehilangan kamu, Bayu. Bayu. Ibu kenapa sih, Bu? Apaan sih ini, Bi? Kenapa? Di situ. Ya kan? Jadi gini. Ini semua perbuatannya Bu Asi itu loh. Ibu tirinya bukan Sa. Makanya oma kalian itu jadi dimarahin kan sama Pak Bayu. Kita harus balas dia, Bi. Biningsi harus bantuin kita. Ayo, iya. Kak Nadia dan Kak Dani mau kemana? Apa mereka mau berbuat jahat lagi? Udah ayo, ngapain berhenti di sini? Lo nggak usah khawatir. Ibu yang akan jagain lo, oke? Ibu kenapa sih ngelakuin ini? Itu rempong banget ya jadi cewek. Kenapa sih nggak lu terima aja kebaikan mama? Duh, heran deh. Gue bingung ya sama lo ya, Kanza. Lo nggak sadar apa? Kalau ibu nih ya
sama Tasya udah nyelamatin pernikahan lo sama Pak Bayu. Sekarang gini deh ya, gak usah ngucapin terima kasih, gak usah. Tapi cukup lo izinin ibu sama Tasya tinggal di rumah lo untuk selamanya. Ya? 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 Lemot banget, masih mikir juga. Udah deh gak usah dipikirin, mending lo istirahat sana. Sana cepet. Siang-siang gini enaknya sih makan buah. Nah, pas ada buah nih. Aduh, enak banget nih Mas, segar-segar di tengah cuaca yang panas. Emang itu jus buat siapa? Buat Bu Kansa. Oh, kalau begitu kebetulan sekali. Tasya itu kakaknya Kanza, jadi biar Tasya yang bawa. Paham, Benti? Gak usah ngomong. Ntar tumpah. Ngel banget sini pembantu. Pelan banget sih. So ngatur lo di sini. Udah, yuk cepetan. Ih. Itu jus kan buat Bu Kansa. Bu Lastri gak semudah itu buat ngelepasin ibu sama Tasya. Dia pasti bakal ngerencanain sesuatu. Aku harus kasih tahu mereka sebelum terlambat. Aku gak mau kalau misalkan mereka ribut terus. Bagaimanapun juga mereka kan sekarang udah jadi orang tua aku. Lihat deh mereka. Enaknya jadi orang kaya. Buah-buahannya banyak. Suasananya lagi enak, nyaman. Mereka lagi ngapain itu? Dia mau minum jusnya itu. Nggak kena bukan saya juga nggak apa-apa. Yang penting mereka juga kena. Kita lihat aja reaksi dia abis minum jus itu. Paling enak jadi orang kaya ya. Mau makan, tinggal buka kulkas. Nggak perlu mikirin duitnya datang dari mana ya nggak? Tuh, aduh, mama nggak kepengen banget balik lagi di kehidupan kita yang dulu yang susah belanja, beli ikan, buka warung. Nggak mau. Oke, aku juga udah betah sama yang sekarang. Ngapain balik lagi kayak yang dulu, iya nggak? Mama makan apa dulu ya? Pir, apel, jeruk. Bagus. Ayo minum. Cepetan minum. Gue udah gak sabar lihat reaksi dia kayak gimana. Wah, kelihatannya ada yang nggak beres nih. Tasya. Stop. Kenapa sih lagi asik-asik juga? Kamu diam aja.